Menurut saya itu per jam 5.000 per jam. Saya ngajar itu 12 jam seminggu. Jadi sebulan bisa rata-rata berapa? Ya, kurang lebih 250. Menurut saya, karena kita sudah berkali-kali kita rapat mengenai CPNS, saya melihat ada dua isu. Yang pertama, kebutuhan. Ini sekali lagi ini kita berbicara tentang guru honorer pendidik. Kebutuhan 2020 dan 2021 sudah ada. Demand-nya ada nih, 900.000 sekian, betul ya Pak ya? Yang mau pensiun pun juga akan ada. Dana sebetulnya ada di Dirjen Anggaran. Salah satunya dari DAU tadi. Tinggal mempertemukan. Ada dua isu. Yang pertama tadi saya katakan adalah bagaimana mempercepat proses agar ketika pensiun ini diisi oleh honorer K2 yang sudah ngantri, yang usianya sudah lebih lama. Artinya sudah lebih lama mengajar. Ini kalau bisa ya nggak usah pakai tes-tes lagi, karena takutnya nanti kalau dites kesempatan mereka sudah habis waktu usianya, Pak. Melihat ulang, saya tidak akan mengharapkan 251 bulan. Buat apa? 1 bulan 250. Yang saya lihat adalah anak didik saya. Itu saja yang saya harapkan, bahwa Bapak Presiden, Bapak Menteri lihat, dengar. Detik ini, hari ini saya sedang mengajukan hak saya, ada hak dan kewajiban. Jangan sampai guru-guru kita akhirnya berpikir kalau gitu lebih sejahtera jadi buruh, karena buruh mendapatkan minimal UMK. Sementara guru-guru kita ini harus jadi sarjana dulu, harus mengajar mungkin melewati sungai, melewati apa, tapi honor mereka rata-rata di bawah UMK atau UMR. Mari kita buat peraturan bersama. Jika kemarin Pak Jokowi marah-marah katanya kalau ada peraturan harus dibikin, ya kita bikin. Jangan sampai rakyat kita menderita. Tentu saja nasib guru honorer adalah salah satu hal yang menjadi perhatian kita di DPR. Karena tanpa guru-guru yang memiliki dedikasi dan juga kompetensi yang baik dengan kesejahteraan yang cukup, sulit ya kita mengharapkan mereka bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan sepenuh hati gitu. Dan saat ini mitra kami juga sudah memberikan kesempatan ya Kemendikbudristek untuk pengangkatan guru-guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mungkin ini memang belum sesempurna kalau menjadi PNS, karena walaupun seluruh fasilitas sama dengan PNS, namun ada kekurangannya, yaitu tidak adanya dana pensiun. Namun bukan tidak mungkin jika kondisi keuangan membaik ya di masa yang akan datang, P3K ini juga bisa saja menjadi PNS ya. Jadi sekarang stepnya adalah pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Nah, tanggal 8 nanti itu akan diumumkan penerimaan tahap pertama dari para guru honorer yang mendaftarkan diri untuk menjadi P3K itu. Nah, mudah-mudahan hasilnya cukup menggembirakan, karena mungkin ada sebagian dari guru P3K yang guru-guru yang mendaftar P3K ini adalah guru honorer yang sudah mengabdi lama. Dan karena memang ini tetap tes gitu ya, walaupun mereka diberikan afirmasi, mungkin masih belum cukup bagi sebagian guru untuk bisa lulus. Nah, ini bagaimana cara kita nanti memperhatikan nasib guru-guru yang
sudah mengabdi lama ya di dalam masa hidupnya, tetapi mungkin kemampuan mereka dari berbagai aspek yang dites itu mungkin masih belum sepenuhnya memenuhi syarat minimal. Misalnya tadi kompetensi terkait dengan penggunaan teknologi ataupun kompetensi lainnya. Nah, jadi kita juga nanti tetap pikirkan ya, bagi mereka yang tidak lulus seperti apa gitu. Yang penting jangan sampai mereka tuh hidup di bawah garis kemiskinan gitu loh. Guru-guru ini kan harus dihargai. Nah, jadi mungkin ada pendekatan status, ada juga pendekatan kesejahteraan. Jadi tetap walaupun tadi ada yang belum lulus, bagaimana dengan kesejahteraan mereka kita pikirkan. Nanti mungkin kita setelah itu ya akan bahas, karena ini belum diumumkan, jadi kita juga belum tahu berapa persen dari yang mendaftar. Tapi DPR sudah membuat panja pengangkatan guru honorer menjadi ASN ini, dan kita selalu mengawal dan meminta agar perhatian dan mungkin tadi afirmasi bagi mereka yang sudah lama mengabdi itu terus diperbesar. Setelah usia gini, ada peraturan pemerintah baru, 35 tahun kan tidak boleh ikut CPNS. Ada proses P3K. Ya alhamdulillah kemarin lolos kalau masalah testingnya Pak. Tapi sampai saat ini Pak, testing itu bulan Maret 2019 Pak. Sampai sekarang ini udah November, hampir 8 atau 9 bulan belum ada kepastian. Pak, namanya keluarga nggak mungkin cukup lah uang segitu. Perjalanan saya kan hampir 10 kilo dari rumah ke sini Pak. Jadi untuk bensin aja alhamdulillah mungkin cukup untuk bensin saja gitu Pak ya. Mungkin keseharian rumah saya ada peternak ayam. Pak Tatang itu diberi 300.000 per bulan, sama yang lainnya juga, dan ada yang 200 seperti penjaga sekolah per bulan itu ya Pak? Per bulan. Alhamdulillah Pak Tatang ini sangat membantu sekali. Selain dia juga membantu bendahara, dia juga guru kelas gitu.